Pemirsa, bagaimana membuktikan kasus Jiwasraya merupakan kasus korupsi dengan kerugian 16,8 triliun rupiah. Untuk membahasnya kami telah bergabung dengan Kasubdit Penuntutan Tipikor Kejaksaan Agung Bimo Suprayoga. Pak Bimo, selamat sore. Selamat sore Mbak Afia. Ya, Pak Bimo, sejauh ini ada kesan upaya untuk menggiring kasus Jiwasraya ini kasus korporasi. Bagaimana JPU meyakinkan bahwa kasus ini adalah kasus korupsi? Terima kasih Mbak. Jadi kami Jaksa Penuntut Umum sangat yakin bahwa kasus ini adalah kasus korupsi, bukan merupakan kasus korporasi. Itu karena sudah jelas-jelas di sini bahwa kalau kita melihat mengenai korporasi itu di BJR ada 4 kriteria di Undang-Undang Perseroan pasal 97. 1, tidak ada perbuatan melawan hukum. 2, dilakukan dengan itikat baik. 3, tidak ada konflik kepentingan. 4, adanya mitigasi risiko. Namun dalam kasus ini jelas-jelas nyata hal itu tidak dilakukan. Ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi. Dan nyata ada kerugian negara. Jadi kami sangat yakin bahwa perkara Jiwasraya ini adalah masuk dalam ranah perkara tindak pidana korupsi. Sehingga kami bawa ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain itu apa saja keberatan Anda pada eksepsi terdakwa? Jadi tanggapan kami terhadap eksepsi para penasihat hukum dan terdakwa, utamanya mereka mempersoalkan mengenai kewenangan penyidikan kami dalam tindak pidana korupsi dalam perkara Jiwasraya ini. Itu sudah kami tanggapi bahwa nyata-nyata kami melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan KUHP. Dan kejaksaan memang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, baik berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan 16 tahun 2004 maupun dengan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi dan Undang-Undang tentang KPK. Jadi kejaksaan berwenang melakukan penyidikan atas perkara Jiwasraya ini. Bahwa kemudian berarti keberatan dari terdakwa yang menilai bahwa perbuatan mereka merupakan pelanggaran pasar modal dan bukan tindak pidana korupsi, apa strategi ke depannya? Jadi begini, pasar modal dan asuransi dalam perkara ini hanya menjadi instrumen untuk melakukan perbuatan korupsi. Jadi bukan perkara pasar modal ini, juga bukan asuransi, tapi nyata-nyata ada perkara tidak pidana korupsi. Itu instrumen sebagai modus operandi. Disinilah modus operandinya mengenai pasar modal dan asuransi. Akan tetapi nyata-nyata ada perbuatan korupsi, ada kerugian negara, dan itu diatur di Undang-Undang Korupsi. Termasuk nanti upaya kami untuk memulihkan uang negara, uang pengganti. Itu diatur di tindak pidana korupsi. Jadi kami penuntut umum berpendapat bahwa ini adalah perkara tindak pidana korupsi. Pak Bimo, ini kan juga Anda mendorong ini tidak pidana korupsi, kemudian juga ada kerugian negara di situ. Tapi kita juga tahu banyak sekali nasabah Jiwasraya yang menunggu ujung dari kasus ini. Bagaimana nasib mereka ke depan? Apa yang bisa Anda jelaskan, terutama mengenai harapan kembalinya uang mereka? Jadi begini, terkait dengan harapan kembali uang mereka, tentu hak-hak nasabah ini juga kami hormati. Akan tetapi ini proses persidangan akan berlangsung. Dengan proses persidangan akan berlangsung ini, nantilah pada saat pembuktian itu akan dapat kita buktikan, yang termasuk bagian dari nasabah dan sebagainya. Akan tetapi kami fokus dulu terhadap pembuktian surat dakwaan kami. Baik, Pak, terakhir apakah kemudian ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini? Nah, kalau terkait dengan tersangka baru, itu nanti kami tidak bisa menyatakan sekarang ada atau tidak. Karena terkait tersangka itu kan terkait dengan alat bukti. Itu. Yang fokus kami sekarang adalah membuktikan surat dakwaan kami. Kami berkeinginan membuktikan bahwa perkara ini benar-benar perkara tindak pidana korupsi. Karena nyata-nyata ada kerugian hasil audit investigasi BPK senilai kurang lebih 16,8 triliun. Baik, terima kasih atas waktu dan keterangannya Pak Bimo Suprayoga, Kasubdit Penuntutan Tipikor Kejaksaan Agung. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News.